ada di sana itu udah disiapin sajen, selain buat pesugihan santet, katanya di sini mintanya santet, terus pelet, minta panglaris kebanyakan di sini sampai ada yang ngegantiin nyawa keluarganya. Itu di sana kita tuh kamera mati, lampu mati, kita cuman pakai HP doang kayak gini, banyak banget foto, banyak banget sajen, banyak banget uang receh, bener-bener banyak, segitunya kejihnya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Abi. Kunti sobrut. Oke, Bang Abi, makasih nih udah datang lagi ke studio Jejak Backpacker. Baik, Bang Ali. Jadi ini kemarin mungkin teman-teman kita info dulu kali Bang ya, buat teman-teman yang kemarin yang udah nonton kisah Bang Abi itu kenapa di take down atau dihapus. Kita tanya aja sama Bang Abi itu kenapa sih Bang kemarin itu minta dihapus sama Jejak Backpacker. Sebelumnya minta maaf sama tim semuanya. Kenapa video itu harus di take down. Setelah kejadian itu di malam Sabtu Suro, 3 kali berturut-turut si cewek yang kita ceritain itu datang lagi Bang di jam 3 pagi. Okay. Dengan ekspresinya gini, dengan senyumnya sama ketawanya, ciri khasnya kayak gitu. Oke. Ya gitu ya teman-teman. Jadi harap teman-teman maklum. Sebenarnya dari tim Jejak Backpacker juga ya berat ya. Sebenarnya sudah dari awal biasanya kita nggak pernah lupa tuh buat ngasih ke narasumber. Kalau video yang udah tayang nggak bisa diganggu gugat tuh biasanya. Nah kemarin sama Bang Abi tuh kita belum bilang gitu. Pas kebetulan ya udah deh kita take down aja gitu. Karena ini atas permintaan dari Bang Abinya sendiri. Nah, untuk sekarang ini Bang Abi mau cerita yang mana nih, Bang Abi? Ini pengalaman sekali seumur hidup sama pertama kalinya nih cerita di Bang Ali. Oke. Kayak gitu. Ini kita lakuin proses syuting, penelusuran. Yang babinya kita masuk. ngangkat pesugihan di salah satu kota Jawa Barat, pesugihan babi ngepet. Pesugihan babi ngepet. Iya. Oke, disimpan dulu ceritanya. Kalau gitu Bang, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Abi menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Bang Abi, sebelum kita mulai, baiknya kita ngopi dulu karena setiap narasumber yang kesini wajib minum kopi liong dari kita nih. Siap, Apalagi ini Bang udah Ali. dibuatin langsung nih sama Bang Andre ya. Mantep, bikinan Andre itu luar biasa. Iya. Kebanyakan air ya.
Oke, Bang Abi udah siap buat cerita? Siap Bang Ali. Siap ya. Silahkan Bang Abi. Jadi kita sebelum proses syuting kita tetap jalan pertama dari Jakarta ya Bang Ale. Sekitar jam 7-an menuju lokasi. Lokasinya itu ada di Jawa Barat di atas gunung. Nah sampai lokasi dari jam 7 kita kejadiannya itu dari jam 7 dari Jakarta. Ya di jalan nggak ada apa-apa tuh Bang, biasa aja. Dari jam 7 itu biasa aja nyampe Jawa Barat. Sampailah kita kena macet kayak biasa kan, emang di sana emang macet banget kan gitu. Nah singkat cerita kita sampailah di jam 10:30 karena macet banget kan. 10:30 itu udah sepi banget jalanan di sana. Sebelum kita ngelakuin syuting atau penelusuran, pertama kita tetap isi amunisi dulu. Kita nyari tukang bakso yang di pinggiran gitu, bakso Malang gitu kan. Kita semua tim dari salah satunya saya beli bakso dulu di sana sambil nunggu abangnya bikin. Aku tuh ke atas tiba-tiba nyoba mau izin. Pertama kita datang otodidak aja Bang gitu, nggak ada rasa buat kita survei dulu, nggak ada. Kita tuh nggak tahu medannya di sana kayak gimana gitu kan. Mungkin udah terkenalnya di sana itu tentang pesugihan kayak gitu kan. Sebelum kita riset ke sana syuting, kita izin dulu sampai bapak-bapak yang di sana tuh yang penjaga kuncinya bilang kayak gini. Kalau aku saranin sih jangan Mas. Kayak gitu, pakai bahasa Sunda. Cek urang mah ulah atuh. Emang kenapa Pak? Soalnya banyak kejadian di sana itu abis syuting di sana kalau nggak sakit kejang-kejang katanya, banyak yang nggak kuat kayak gitu. Oh gitu Pak. Iya kalau saranin kita mah jangan gitu. Akhirnya kita minta izinnya sama akang satu lagi kan ya. Akang satu lagi kasih pengertian Kang, kita juga di sini niatnya baik kayak gitu kan, bukan hanya sekedar penelusuran. Udah gitu kan di sini terkenal banget sama yang pesugihan itu kan. Banyak warga yang risih gitu Bang. Masa kampung di Jawa Barat terkenal dia dikasih pesugihan sih, apalagi dengan wisatanya itu kan wisata yang udah terbengkalai lama kayak gitu kan. Nah di situ kita izin, akhirnya izin. Lama tuh negosiasi dan lain-lain, kita kasih pengertian, akhirnya di ACC lah kayak gitu. Nih ya udah deh kalau emang AA-nya maksa mah sok wae, tapi kita angkat tangan ya, nggak tanggung jawab katanya kayak gitu kan. Oh ya udah, akhirnya aku turun setelah perizinan, turun ke bawah, siapin semuanya, syuting udah oke nih kayak gitu kan. Nah kita baru mau naik ke gang, mau ngelewatin, tiba-tiba warga ada 2 kayak gini nyamperin kita. Mau kemana? Mau ke sana? Emang berani katanya gitu kan. Emang kenapa gitu? Di sana mah angker banget katanya, banyak orang yang syuting di sini pada sakit, habis itu muntah-muntah katanya. Belum lama ini ada juga yang jatuh. Jatuh dari gedung. Itu kan luas banget Bang Ale. Oke. Kita sasarannya tetap satu dulu kan di sana kan. Sasarannya di sana. Oh gitu ya, dari kita kan. Terus gimana ini? Kata aku, ini masih lanjut. Tanya dulu Pak Ustadz dan tim, ini masih lanjut gak? Ya udah lanjut aja. Karena ini dari bukan satu warga aja kan. Kita riset juga di sana. Tapi kita nggak tahu lokasinya, tapi kita riset. Nah pada akhirnya ya udah sok atuh kalau berani mah kayak gitu. Soalnya jam 3 atau jam 4-an aja warga di sana nggak berani, soalnya tamannya ini udah mati, terus dikasih ladang gitu Bang Ale. Jadi di buah stroberi, ada ini jagung kayak gitu, udah dikasih ladang-ladang gitu kan. Jam 3 jam 4 sore itu warga udah nggak berani di sana katanya. Emang kenapa Soalnya pocongnya suka nampakin. Coba aja kalau lihat tempatnya kayak gimana. Sebenarnya kita nggak tahu tuh tempatnya di mana. Cuman dikasih tahu sama yang penjaganya, si AA siapa gitu lupa namanya. Ini lokasinya. Emang lokasinya pertama datang Bang, bener-bener ini apa nama, rindang gitu loh, serem
Oke. Rindang serem. Saya mau tanya Itu dulu baru dengan ke awal Ustadz doang dulu. kan. Ustadz, Itu jadi ini untuk tinggi Sini, banget Nuri. itu tuh. jelas Kiri kanannya emang benar pohon strawberry kayak gitu. jelas untuk sobat. Terus ini babi ini pokoknya rindang deh pokoknya kan. Nah, lokasinya itu di bawah. Nggak terlalu jauh tapi rindang, emang serem banget sih. Kita berdoa dulu tuh. Seperti biasa ya, kita pengalaman juga dari sana, kamera dikumpulin Bang Ali. Supaya nggak mati total kan. Karena kan syuting gitu energinya tinggi banget. Kita didoain dulu, kita berdoa. Pada akhirnya berdoa, udah selesai. Udah kita mulai tuh penelusuran pertama. Baru keluar mobil, langsung muntah satu tim. Satu tim. Iya, Oh, berapa orang? 11 orang langsung muntah. Oke. Bau banget. Karena di awal udah diomongin yang soal pocong, itu bau banget Bang Ali, emang bener-bener bau busuk. Tiba-tiba bau banget. Sampai ada yang cowok namanya Agil, sampai Mas Abi, ini mah nggak kuat Agil katanya, bau banget. Iya kan, abis kayak gitu, ya udah kita kumpulin dulu. Sampai ada muntah kan, yang mediasi kita Mawar ini muntah akhirnya kan, muntah banyak tuh. Terus sebelum lanjut lagi kan, ini dibersihin dulu, ditamengin dulu, tetap kayak biasa ditamengin, baru turunlah ke bawah kita. Turun ke bawah, emang serem banget sih Bang Ali, emang tempatnya. Rindang kayak gitu, sampai lokasi jalan nggak ada apa-apa. Sampai jalan, sampai titik bener-bener titik. Tempatnya itu jalannya itu kecil, terus kiri kanan ada pohon bambunya gede banget, rindang kayak gitu. Terus dikasih tahu sama AA di ini pagernya, terus ada tangganya kayak gitu kan. Ini tempatnya adanya di bawah. Terus diceritain dulu tuh sama AA sebelum syuting kan, kita di briefing dulu. Ini sebelum penelusuran aku ceritain dulu ya, di sana tuh tadi baru banget AA baru AA datang, abangnya baru selesai izin. Emang kenapa saya mau tanya dulu itu baru ada Ustadz selesai dulu. ngelakuin Ustadz, jadi ini ritual untuk katanya. Sini Nuri. biar jelas Abis maghrib tuh pulang dari situ naik jelas untuk katanya. sobat. Nah, Minta apa babi kalau ini gitu? Ya apalagi kan di sini terkenalnya pesugihan. Ya kan? Waduh, kita nanya Pak Ustadz ini gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Diceritain di sana tuh kalau kita ke bawah itu emang serem banget kan tempatnya. Kalau kita ke bawah ini bukan malam, bukan takut lebih ke setannya sih Bang Ale. Takut ular. Ya kan? Takut ular. Kita mau ke sana jangan deh, tapi di sini ceritain aja. Ada di sana itu udah disiapin sajen, selain buat pesugihan, santet. Katanya di sini mintanya santet, terus pelet. Minta panglaris kebanyakan di sini sampai ada yang ngegantiin nyawa keluarganya. Nah, sobat, ini sosok babi yang tadi kita sampaikan. Kayak gitu kan. Nah pada akhirnya udahlah, kita diceritain, udah kita mulai briefing, doa lagi, mulailah kita penelusuran di situ. Masukin mediasi pertama, karena kita sebelumnya punya sosok yang ngebantu kita namanya Nuri, putri kerajaan dari Bali, yang ikut sama kita terus kayak gitu. Mungkin kalau anak Indigo tahu, kalau aku panggil tuh dia datang. Kalau anak Indigo yang tahu aja ya kayak gitu. Kalau aku bisa karena aku udah dikasih akses sih kayak gitu. Nah balik lagi ya Bang Ale. Nah dari situ aku mediasi dulu sama si ini yang bisa ya. Aku kan cuman kayak di balik layar gitu kan. Nah dari situ aku cuma bisa liatin doang kan. Oh yang kayak gini ya kayak gitu kan. Dari situ kita mediasi mulai dulu sama si Nuri ini. Nuri bilang sampai kayak gini nih. Nuri ada apa di sini? Si Nuri udah masuk ke mediasinya kan. Dia tuh gampang banget Bang Ali masuknya. Cuman kayak ting kayak gitu. Udah masuk karena dia udah sama kita tuh udah bestie lah bahasanya kan kayak gitu kan.
masuk nih. Setelah masuk di cross check dulu. Jadi kan kita nggak bisa lihat kesana kesini kan ya, hanya orang-orang, hanya makhluk-makhluk jin-jin yang tahu kan kayak gitu kan. Nah dari situ di cross check, Nuri ada apa aja di sini, yang paling besar apa? Kata Nuri, yang paling besar apa di sini? Tuh di belakang kamu Ewok. Apaan? Itu pocong. Setelah gue langsung ini Bang Ale, langsung berdiri, langsung kayak pindah lokasi gitu. Itu di samping kamu juga apa? Kuntilanak. Kan kita sebagai orang awam ya digituin lah, takut juga kan, meskipun kita nggak lihat, syukur-syukur nggak lihat. Jangan sampai lihat kayak gitu kan. Nah pada akhirnya mediasi dimulai. Yang paling besar apa nih kata Pak Ustadz. Kata Nurul, apa itu? Babi. Bu, udah siap belum dipanggil babinya kayak gitu. Nanti mungkin ada filenya ya Bang Ali ya. Babi katanya. Udah siap dipanggil belum? Udah, coba tarik aja. Udahlah. Kita lama tuh mediasi ngobrol. Akhirnya kata Nurul, ya udah. Kata Pak Ustadz gini. Nurul, kamu mau di mana? Aku Pak Ustadz mau masukin babi, mau penarikan babi katanya gitu kan. Aku di samping Ewok aja tuh. Ewok nggak ngapa-ngapain dari tadi. Si Nuri bilangnya kayak gitu. Ya Ewok ya, aku jagain kamu dari cewek-cewek. Cewek-cewek mana? Lah kunti-kunti kan suka sama kamu karena kamu badannya gendut. Dia tuh selalu ngomong gitu Bang. Ah udah kata gue gitu kan. Ya udah aku di samping kamu ya Ewok. Akhirnya dimasukin loh. Masukin. Ayo. Aku di sebelah kamu ya. Iya, nanti kamu di situ, ya. Jagain dia ya. Kamu keluar dulu, yang babinya masuk. Ngamuk Bang, jeruduk, ngamuk. Akhirnya ngamuk. Ngapain di sini katanya gitu kan. Ngapain? Gangguin katanya gitu. Terus ngapain? Kamu ini disuruh siapa di sini? Banyak orang kita kesini itu, banyak orang, keluhan orang warga sini atas pesugihan di sini. Ini kan taman nasional, meskipun terbengkalai, tapi terkenalnya bukan tamannya Bang. Angker sama pesugihannya sampai sekarang mungkin. Nah dari situ kita mediasi lama tuh, negosiasi. Dia masih ngamuk-ngamuk, nggak terima dia. Disuruh sama siapa kamu? Menanya kan. Dia masih belum jawab. Akhirnya gini, Pak Ustadz dia bilang kayak gini. Udah, ngaku deh, kamu disuruh dukun mana? Kayak gitu. Dia akhirnya di situ masih belum jawab. Ditekenin lagi. Akhirnya mungkin kalau orang yang bisa lihat si Ustadz Asyari ini pakai nggak ngerti juga ya, karena aku nggak bisa lihat. Dia ngeluarin lah ilmunya, dihancurin gitu, dileburin gitu ke tanah, dileburin, baru udah dia ngaku. Leburin kayak gitu. Intinya kan dileburin, sampai dileburin dia baru ngaku. Dia baru tunduk, baru ngapain di sini gangguin saya gitu kan. Saya ini nggak bisa kemana-mana. Yang tadinya bisa nggak ini, mungkin kalau orang-orang gitu kan bisa ya. Yeah. Mungkin diklik aja langsung diginin, bisa ngomong kayak gitu kan. Ngapain di sini kayak gitu kan. Masih nggak terima nih Bang Ali nih. Masih nggak terima. Akhirnya kita negosiasi. Kamu udah ngaku aja kata Pak Ustadz. Biar aku lepasin. Ini sosok Biar aku lepasin, jangan di sini. babi yang Dan tadi kita akhirnya sampaikan. dia diem. Pak Ustadz yang ngomong. Ini Abi katanya ngomong gitu kan. Ini tuh dari si dukunnya entah dari mana, energinya kuat. Akhirnya si babi ini diambil buat jadiin tamengnya Bang Ale. Oke. Jadi buat bisa penglaris, melet orang, nyantet orang kayak gitu kan. Dikurung lah di sana, di rantai. Kalau bahasa gaibnya katanya, di rantai lah di sana tuh. Dia hampir nggak bisa kemana-mana. Nah, di sana dia baru ngaku, saya nggak bisa kemana-mana di sini. Saya nggak bisa kemana-mana.
karena saya dirantai, katanya gitu kan setelah mediasi. Nah diceritain lah awalnya kayak gini, ini tuh Ustaz bilang gini, ini tuh manusia jahat banget ya gitu kan, semua orang pesugihan, melet orang, nyantet orang. Kebanyakannya pesugihan dalam arti ini Bang Ale, buat penglaris, buat menjadi kaya yang instan. Sampai satu titik belum lama ini ada beberapa orang mana gitu kan diceritain juga, dia bilang kayak gini, manusia tuh maunya kenapa sih kaya secara instan kayak gitu, sampai keluarganya sendiri begitu meninggal. Tunduk atas izin Allah. Tahun pertama Lemes. tuh diceritain katanya, Lemes. ini tuh Mas Abi, ini manusia tuh biadab banget sampai segitunya pengen kaya, sampai perjanjian sama si setan ini ingin kaya, keluarganya di apa sih itu bahasanya, keluarganya ditumbalin. Oke. Kayak gitu Bang Ale, ditumbalin sampai tahun pertama, tahun kedua medianya itu foto sama binnya, perjanjiannya. Terus dia ngelakuin tetap puasa. Kayak gitu sampai benar-benar kaya katanya, pada dapat. Awalnya dia tuh ini awal pertama banget Mas Abi, dia tuh nggak minta yang aneh-aneh, kayak minta awalnya tuh kayak ayam cemani hitam. Terus lama-lama si jin ini mintanya yang aneh-aneh, sampai kalau kamu mau bikin kayak nambah kaya lagi ya kamu harus serahin apa yang kasih sayang yang kamu saat ini harus kamu serahin dengan tukar gitu. Dan pada akhirnya ada beberapa, mungkin udah nggak beberapa lagi, banyak ya kayak gitu kan. Nah dari situ warga saat orang mana gitu sampai meninggal Bang Ale, ditukar anaknya saking pengen kayanya. Dan media kayak gitu tuh cuman bukan hanya sekali, ketagihan terus kayak gitu loh. Atas izin Allah kamu bisa ngomong. Kayak gitu kan nggak selamanya, ada jangkanya berapa tahun kayak gitu. Oke. Sampai benar-benar Salam kenal. biadab banget Saya gitu, kalau Ustadz sampai kayak Asy'ari. gini. Kasian gitu, rela buat kaya tapi keluarga rela ditumbalin kayak gitu. Mungkin ada beberapa tim dari kita juga nangis kedengarnya kayak gitu kan. Dan pada akhirnya udahlah kita bersihin aja, udah dibersihin dah Bang Ale, diacak-acak, buar, diacak-acak. Habis diacak-acak, akhirnya si babi ini cuman minta tolong lepasin dan balikin. Akhirnya si babi ini dibalikin lah ke tempat asalnya. Kami dari tim Jelajah Waktu sengaja datang ke sini untuk melihat dan mengecek. Dihancurin, udah dihancurin, udah mitos. selesai. Sampai mungkin pesennya kayak gini ya, kalau ada yang bisa ke sana ya tetap nggak bakal manjur karena udah kita tutup, udah kita bersihin. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang dengar-dengar warga juga sampai jam 6 masih berani kayak gitu, nggak kayak dulu yang jahil-jahilnya kayak kuntilanak, kayak pocong nggak berani nampakin. Tapi untuk emang buat syuting sampai sekarang syutingan banyak di sana kayak gitu. Tumbalnya tuh nggak sekali 2 kali Bang Ali, sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, rela banget buat kaya sampai numbalin anaknya atau keluarganya. Sampai awalnya dibikin sakit, sakitnya kayak bukan sakit yang ini ya, sakit yang parah, kayak mulai sakit biasa tapi kok tiba-tiba meninggal kayak gitu. Jatuhnya kan pesugihan babi ngepet ya, sampai meninggal, sampai kayak nggak tanggung jawab. Karena kan kalau orang kalau dikasih uang banyak maunya terus-terusan kan. Itulah yang terjadi yang selama pesugihan kayak gitu. Itu 1 jam kita syuting di sana. 1 jam. 1 jam. Tapi berasa lama banget. Nah setelah itu kita doain lah di
pertama kan, di pertama, lokasi pertama. Nah, kita nggak selesai dari situ aja Bang Ali. Mungkin nanti ada dokumentasi aslinya saya kasihin ke Bang Ali. Kita nggak dari situ aja, dari pesugihan sampai medianya meninggal, kayak gitu. Kita doain, kita jalan lagi tuh Bang Ali. Dari situ nggak jauh tuh. Kata si A-nya, di sini kan udah, karena kita kan permintaan juga Bang Ali, permintaan dari warga sana. Kita Ini ya udah ditunggu udah. Datang. Ya ini udah. Apa dia udah mau siap? Dia mau masuk. Jangan lah, ngapain sih masuk-masuk? Di sini nih banget katanya kayak gitu kan. Turunlah, kita tuh masih deretan itu, turunlah ke bawah Bang Ali. Selesai pesugihan itu kan, turunlah ke bawah. Habis selesai turunlah ke bawah, tiba-tiba ada satu sosok cewek. Kita lagi siap-siap kan tuh. Hai. Dari bawah. Itu satu tim 11 orang dengar semua. Hai. Merinding asli. Saya bilang, kita diem dulu berapa menit, berapa second. Terus si AA bilang, iya Pak Ustadz, Mas Abi dulu pas masih jalannya taman ini ada cewek yang meninggal jatuh dari perosotan yang wahana gede gitu. Dan matanya ini segini bolong, nancep ke besi bawah. Waktu masih beroperasi dulu. Iya, masih beroperasi. Nah, pada akhirnya bukan sekali dua kali Bang Ali kejadiannya itu. Melainkan setiap tahun, setiap 3 bulan katanya ada aja korban mati. Akhirnya taman itu ditutup lah. Kayak gitu. Dari situlah kita cuman kayak bisa, ini mah kita doain aja deh. Kayaknya minta didoain. Karena dia katanya suka nampakin. Kayak gitu. Enggak jauh dari pesugihan itu. Turun aja ke bawah. Kayak gitu. Itu tempatnya emang serem banget Bang Ale. Itu wahananya gede banget. Gede banget, muter ke bawah kayak gitu. Bawahnya tetap udah jadi ladang ini ya, pohon stroberi. Itu pas kita mau balik doain tuh kayak nggak ada angin, pohon pisang tuh gini. Merinding. Pohon pisang tuh kayak gitu. Itu ya Pak Ustadz. Iya Mas Abi. Intinya jangan kosong ya. Cuman dia bilang kayak gitu. Intinya jangan kosong ini. Soalnya udah banyak banget yang datang. Sekilas banyak banget yang datang. Kita doain. Karena yang meninggal itu kita doain. Doa menurut agama masing-masing kita doain. Akhirnya doain disempurnain lah sama Pak si Ustadz ini kan. Disempurnain. Lanjutlah kita ke bawah. Kita kan tadinya mau balik lagi Bang Ali. Kata si A-nya, ini ada lagi. Jadi supaya kesini orang syuting tuh supaya nggak terlalu jahil di sini, ke bawah dikit, ke pohon stroberi, masuklah ke situ. Itu tempat kita yang syuting di atas pesugihannya itu Bang Ale. Itu di bawahnya kelihatan ternyata gede banget. Gede banget. Ini masih nyambung yang pesugihan itu. Itu di sana kita tuh kamera mati, lampu mati, kita cuman pakai HP doang. Kayak gini, sorot. Banyak banget foto. Banyak banget sajen, banyak banget uang receh. Bener-bener banyak. Segitunya kejihnya orang. Foto-foto itu kayaknya korban kali ya, yang mau dikorbankan atau gimana? Iya Bang Ale, korban. Sampai ada kata si A-nya, ini A nih,
yang tadi kita di atas bersihin tuh ini di sini. Itu banyak banget yang foto yang keluarga, foto keluarga gitu Bang Ale. Ini si bapaknya nih yang tadi kesini, ini keluarganya, sampai dicoret gini Bang Ale, bener-bener kayak film, dicoret-coret gitu. Sama tulis nama sama binnya. Itu mau kita dokumentasiin, ternyata kata si A jangan, ini orangnya masih ada, nanti ngerinya jerat hukum. Kayak gitu diceritain lagi. Itu kejihnya orang kalau pengen kaya ya, rela buat sampai korbanin keluarga gitu Bang Ali, nggak habis pikir aja. Dan meninggalnya juga nggak ini apa namanya, nggak ekstrim gitu, cuman sakit biasa terus meninggal. Kayak gitu. Terus dari situ kita tadinya mau ke bawah, lihat itu dulu. Ini udah ya kata tim, udah ya. Bentar ke bawah ke bawah deui cenah sakedeung. Kata si AA itu ya. Iya, kata si A itu kuncinya. Kenapa A? Iyo, minggu lalu sebelum kita syuting, ada yang syuting naik ke atas tanpa ada pendamping, jatuh Bang Ale dari lantai 3, patah kakinya. Itu bangunan juga ya. Bangunan ya. Iya, nyari ke bawah tuh bangunan udah. Naik ke atas, patah katanya. Terus ada 2 ambulan tiba-tiba datang, kaget kuncen yang di situ. Di sini aneh jatuhnya, di sini. Terus kita mau deketin ya, gedung gede gitu, mau deketin ke bawah. Kita baru jalan berapa menit, di atas. Di lantai 3. Dengar gak katanya? Iya, itu nyata banget deh. Naik yuk katanya. Kata aku gitu kan. Sotoy Bang Ali gitu kan. Naik yuk, ayo naik yuk. Naik yuk. Kayaknya dia pengen kenalan deh, sampai bilang kayak gitu kan. Jangan katanya. Kata si A. Itu A yang sering yang terjadi saat ini, yang kemarin seminggu lalu yang tiba-tiba dia syuting, kaget, nggak ada tamengnya, dia lari. Dia si cewek ini nampakin Bang Ali dengan muka rusaknya itu. Muka rusaknya ininya bolong, matanya merah sebelah, nangis gitu katanya. Dan otomatis kan kalau lantai 3 itu kiri kanannya kosong gitu, gedung kosong. Bawahnya batu kerikil. Itu seminggu lalu tuh patah di situ orangnya. Sampai ada 2 ambulan katanya. Kata Pak Ustadz, dia cuman pengen bantuin cariin anaknya katanya gitu kan. Lah kok cariin anaknya sih? Kata gitu. Iya Mas Abi, dia tuh kuntilanak, di sini tuh banyak cewek, sampai bilang kayak gitu kan. Oh ya udah deh Pak Ustadz, doain aja di sini. Ya udah dari bawah kita doain berapa seling. Kerasukan. Tiba-tiba mediasi kita kerasukan. Lagi doain cuman gini. Gini. Salam kenal. Saya Ustadz Asy'ari beserta Kang Jati, ini Mbak Mawar dan teman-teman tim yang lainnya. Ini kita datang ke. Mau apa kamu, kata Pak Ustadz? Aku mau anak aku. Aku mau anak aku, katanya. Emang kemana anaknya? Diambil orang. Dalam arti diambil orang tuh diambil dukun. Masih kaitannya sama yang pesugihan itu. Kata Ustadz, ya udah nih, dikasih, tapi kamu jangan gangguin warga sini ya, katanya. Itu sebentar banget, berapa menit, dikasih lah. Tek. Udah, dia pergi. Kita mau pergi ke belakang,
ternyata salah satu kru kita lihat lari. Kita kan mau pergi belakang nih, mau balik arah, lari. Lihat pocong Bang Ali. Lihat pocong di samping. Lihat pocong sampai akhirnya kan kita riset ya di file. Ternyata iya terbang dia ke atas. Oh, ada. Sampai riset ke belakang, lari dia. Sampai jatuh, lari ke tengah lagi, bukan lari yang arah ke pinggir, ke tengah, benar-benar mencar lah larinya. Karena kaget kan. Kayak gitu. Dan di sana tuh banyak banget cewek. Dan akhirnya tetap kita doain. Terus doain. Alhamdulillah lah selesai di sana, selesai jam 3:30. Subuh ya. 3:30 subuh. Setelah mediasi yang pesugihan babi ngepet. Setelah selesai jam 4 subuh, kita balik ke si A-nya cerita. Ini pesan-pesan buat warga sini udah bisa ya, udah biasa-biasa lagi. Udah jangan maksudnya udah netral lah, meskipun ada orang yang pesugihan ke sini udah nggak bisa. Karena kita udah berak-abrik lah, udah dibalikin kayak gitu. Insya Allah taman ini meskipun dipakai syuting udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak pesugihan dan lain-lain. Mungkin salah satu penonton Bang Ali nantinya bisa lihat sih di Jawa Barat itu. Oke. Berarti ini udah lama nggak digunakan. Udah berapa lama nih taman ini? Ini udah tahunan Bang Ali. Berapa tahun, puluh tahun mungkin. Lebih. Tahunnya aku nggak tahu ya. Mungkin kalau searching sih beroperasinya sampai tahun berapa gitu aku. Karena aku kan datang aja nggak riset sama sekali. Nah, terus si babi ngepet ini katanya kan dipindahin ya? Iya. Dipindahin ke Gunung Padang. Gunung Padang. Itu memang di daerah Gunung Padang itu emang tempat apa ya? Tempat mereka ya. Jadi gini, disclaimer ya Bang Ali. Gunung Padang ini adanya di tetap Jawa Barat. Mungkin sahabat penonton Bang Ali tahu Gunung Padang ini. Nah, diceritain sedikit, Gunung Padang ini kayak situs sejarah gitu. Tapi di sana ada satu kerajaan. Jadi si salah satu jin ini diambilnya dari Gunung Padang sama dukunnya. Kayak gitu. Mungkin di sana tuh penunggunya di sana Bang Ali kayak gitu. Itu angker juga sih Bang Ali. Bisa dibilang angker karena ada satu kerajaan. Nah, berarti selama ditutup nih taman ini dijadikan orang-orang untuk melakukan pesugihan gitu. Iya. Oh, jadi tempatnya di situ juga ada ya, maksudnya kayak nggak di gunung atau di Gunung Kawi kayak gitu. Kan yang lebih terkenal kan pesugihan mungkin di daerah Jawa ya. Iya, Gunung khususnya Kawi. Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu, di Gunung Kawi ya. Iya, Kawi. Itu sampai kita juga heran gitu. Kenapa banyak keluhan dari sana. Ini bersindung katanya, bersindung. Kita juga kaget lah, kok di taman ada sih begini kayak gitu. Kita datang riset sama warga sana, iya bener ada. Di sini tuh terkenal. Yang cewek yang jatuh itu berarti dia di situ, maksudnya ketahuan sama keluarganya tuh? Ketahuan sama warganya di situ. Maksudnya dibawa lagi dimakamin sewajarnya gitu. Dimakamin ke kampungnya Bang Ale. Oh. Mungkin kan kalau jatuh kayak gitu kan nggak tenang jadinya. Ininya hancur sebelah nih. Hancur, nggak ada matanya pokoknya. Rusak. Banyak darah. Kita balik lagi ya Bang Ale. Dari penelusuran sana kita balik lagi ke guanya lah kan. Habis selesai ke sana tuh nggak langsung pulang ternyata. Tolong ini udah ini belum, apa namanya, udah
udah bersih belum? Kata Pak Ustadz, ada sih mas beberapa, tapi kayaknya kita harus ke atas. Mau diambil nggak nih tuyulnya? Tiba-tiba gitu Pak Ustadz bilang. Oh, ada yang ini juga berarti di situ tuh pesugihannya tuh ada yang babi ngepet atau yang lainnya, dan ini ada tuyul juga gitu. Ada tuyul juga Bang Ale. Dia tiba-tiba di sela-sela itu dia ngomong, ini mau dibersihin semua emang mas? Ya, ya bersihin aja. Ini tuyulnya mau dibawa nggak? Kalau bisa dibalikin aja ke yang ngambilnya kayak gitu kan. Karena ini udah nggak wajar gitu. Warga sini tuh udah, ini kan taman yang terkenal pada zamannya, taman yang paling bagus, tiba-tiba mindsetnya jadi tempat pesugihan. Akhirnya dipulangin lah Si tuyul ini. Cuman nggak mediasi, cuman digibasin aja ininya. Dia selalu pakai sorban hitam, diginin gibasin. Digibasin malah. 3 kali. Dibersihin. Bener-bener kita tuh mau ngerekam tuh emang kata AA-nya jangan kalau ini kata orang mah katanya jangan direkam kalau ini. Soalnya banyak yang pesugihan di sini orangnya masih pada hidup, tapi keluarganya udah pada meninggal. Itu kita doain juga sampai nangis. Karena sekejam itu orang mau kaya. Oke. Tapi ini berarti udah lama kan tempat pesugihan ini ya. Taman wisata yang dulunya terus sekarang dijadikan tempat pesugihan. Berarti kan sudah cukup lama ya. Nah, ini banyak yang berhasil dengan memuja di sana itu orang-orang. Beberapa ada yang berhasil Bang Ali, tapi ngorbanin keluarga, anak. Udah pasti ya. Iya. Dan meninggalnya juga nggak wajar. Kayak misalnya sakit perut sampai sakit perut tapi melilit sampai masa meninggal, logikanya kayak gitu aja Bang Ali. Jadi setiap orang yang pesugihan di sana tetap izin sama yang kuncennya iya dibilang, ayo minta antar kayak ditambahan. Itu dari mana-mana Bang Ale, dari sudut mungkin bisa dibilang Jabodetabek kali. Angke ditambahan ke orang minta antar doang ya. Kayak gitu. Dibayar ritualnya ya. Kayak gitu. Kayak gitu emang udah terkenal, kayak lumrah ya, udah terkenal, udah biasa aja udah kayak gitu sampai sekarang. Mungkin takut juga kan. Iya benar. Tapi ini untuk penelusuran acara TV Bang ya? TV swasta ya? Iya Bang Ale. Sebelumnya aku kenalin, aku dari salah satu tim TV swasta yang ngerjain penelusuran. Penelusuran dalam penelusuran, rekam dalam rekam. Kayak gitu Bang Ale. Oke. Jadi emang yang berhubungan sama yang gaib-gaib terus ya? Iya Bang Ale. Dalam diri saya juga kan, saya juga kenapa bisa kayak gini ya gitu. Bisa tahu gitu, bisa peka, nambah kesini nambahnya umur, bisa peka kayak gitu. Oke. Tapi sekarang masih ada maksudnya taman itu masih banyak orang yang datang ke situ? Masih banyak Bang Ale, infonya ini masih banyak sampai sekarang. Untuk melakukan pesugihan masih banyak. Sampai si AA-nya kan, punten ini banyak banget orang yang kesini ya dari mana-mana ya. Sebulan sampai 4 orang 5 orangan. Cuman dari tim kita udah nggak bisa kemana-mana juga itu. Selain pesugihan, aku inget nih, selain pesugihan di sana itu ada apa namanya, kerajaan gede banget soalnya di sana. Di taman itu. Ini aku baru inget nih, ada kerajaan gede banget. Jadi tempat, jadi kerajaan ini mungkin buat anak para indigo ya, mungkin tahu lah. Kerajaan kayak gitu ada. Itu ada Bang Ali, gede banget. Di titik itu ternyata. Ini aku baru inget nih. Oke, makanya banyak orang-orang yang datang ke sana untuk memuja
Iya, udah gitu ini tuh tempat buang jin Bang Ale. Bukan sekedar itu. Jadi jin dari mana-mana nih. Gua buang di situ tek. Buang di situ tek. Nanti di sini tek. Sampai bener-bener penuh. Penerangan juga nggak ada di sana. Emang bener-bener gimana ya? Taman gede banget. Tapi taman ini setiap minggunya dijadiin festival gitu. Festival acara. Oke, waktu masih beroperasi. Iya, masih beroperasi. Festival acara tiap minggunya. Sampai akhirnya per tahun pertama aku dengar dari si A-nya, tahun pertama itu tutup. Tahun kedua itu dibuka lagi. Tahun ketiga ditutup lagi. Karena banyaknya orang yang meninggal, yang salah satunya yang jatuh dari wahana. Bukan 1 orang 2 orang, melainkan 4 orang. Kayak gitu. Berarti nih Bang Abi kan ini penelusuran masuk ke dalam. Memang di awalnya itu di area bagian depan gitu. Itu nggak ngelewatin situ dulu. Atau dari depan tuh biasanya kan udah ada tanda-tanda nih. Aroma-aromanya atau apa segala macam gitu. Iya. Sebenarnya kita udah ngelewatin dulu sengaja, tujuannya yang tentu yang dari warganya ya. Dari warganya, keluhan warga kan. Ini di sini tuh ini nih yang paling angker banget kayak gitu kan. Emang dibilang angker banget kan kayak gitu kan. Nah, dari situ kita tuh kayak ke dalam dulu baru keluar Bang Ali. Yang titiknya dulu dulu baru keluar. Nah, titiknya dulu baru keluar. Lalu di tengah depan itu yang biasa dijadiin taman festival musik itu, di bawahnya itu. Jadi gini dia masuk ke bawah gitu, lorong gitu, ada di sini nih. Mungkin ada beberapa salah satu channel juga kan ya, sampai syuting di situ kayak gitu. Itu bisa dibilang katanya lebih besar dari yang sebelumnya. Ininya apa namanya? Energinya. Emang pas datang ke sana kita panas banget. Itu brutal, panas, benar-benar panas, pegel, panas, bawaannya emosi. Bawaannya benar-benar emosi gimana? Tiba-tiba masuk ke bawah tek. Tanpa kita mediasi udah masuk nih, udah ngamuk-ngamuk Bang Ale. Sampai benar-benar mukul, nyerang lah kayak gitu, mukul, nyerang kayak gini, mukul terang. Nah, ini ada satu momen sampai ketangkep kamera di belakang kita, sampai kelihatan mata merah itu gede banget, dari kecil nambah gede banget. Ini kalau di itu dia tuh kayak moncongnya gede, matanya merah kayak siluman kelelawar gitu, serem pokoknya. Itu sampai ketangkep kamera tuh mata merahnya tuh, hilangnya. Padahal tempatnya simpel, tapi benar-benar hawanya udah di luar nalar aja gitu di situ. Jadi taman itu tuh berapa hektar, benar-benar bener-bener angkernya angker banget kan, sampai depan gitu kan. Kita sampai kan dari depan, dari belakang dulu kan, dari sini, dari pesugihan, terus kata si A, ini nih A, kesini A, jadi dikasih tahu. Jadi kalau ada orang kesini jadi nggak ada yang kecelakaan lagi, soalnya tiap malam katanya ada yang habis syuting tiba-tiba gini aja. Habis syuting Bang Ale. Karena kebanyakan di sana katanya anak mudanya syuting begitu tanpa ada backupan. Sampai kayak gini aja nih. Sampai seminggu katanya, sampai minta pertanggungjawaban. Kayak channel-channel penelusuran gitu ya. Iya, sampai minta pertanggungjawaban orang tuanya, sampai nyamperin ke situ. Akhirnya diobatin lah. Sampai bilang kayak gini. Jadi di notice ya, kalau
teh kalau mau syuting di sini harus ada backupan ya. Kita juga sebelum masuk situ harus digituin dulu karena kita kalau AA dan tetehnya nggak ada backupan kita nggak mau tanggung jawab karena itu kemauan katanya. Akhirnya dipanggil orang pintar, ini mah udah dibawa ke situ. Dan berarti ini lokasinya di daerah Jawa Barat ya. Iya Jawa Barat Ya. Bang. Di Teman-teman atas gunung juga ya. tuh. Oh, di atas gunung. Di atas gunung itu posisinya. Itu paling atas. Oke. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya di pokoknya daerah Jawa Barat, kita nggak mau ngasih tahu kota spesifiknya ya, Bang Abi. Oke, Bang Abi, dari sini mungkin ada yang kelewatan atau ada yang belum disampaikan, silahkan. Atau mau pesan dan kesannya ke teman-teman di rumah, silahkan kalau ada. Oke. Di sini aku mau kasih pesan-pesan ya. Kalau mau kaya jangan secara instan. Terus pikirin lebih baik-baik. Mendingan kita jalanin sama prosesnya Allah. Kita percaya sama Allah kalau kita bakal sukses ke depannya. Tapi gimana kitanya, usahanya kayak gitu. Jadi jangan kaya secara instan sampai ngorbanin keluarga sendiri. Oke, terima kasih Bang Abi. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Abi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, mistis, atau yang mencekam, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Abi, terima kasih buat waktunya. Silakan dihabiskan kopinya, Bang Abi.